Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan di rangkaian perkuliahan Information Assurance dan Security, bab yang hampir terakhir, mungkin bab yang cukup membosankan buat saya kalau saya karena tidak terlalu teknikal, dimana kita akan bicara terkait dengan standar dan best practice terkait dengan assurance dan governance risk and compliance. Oke, kita sudah membahas banyak terkait dengan definisi dari sebuah yang namanya security. Nah, tapi tidak kalah pentingnya adalah dalam membuat sebuah perangkat lunak atau software diharapkan menjadi secure, tapi kita juga harus provide yang namanya security by assurance, di mana dia berharap bahwa estimate the likelihood that your system will not fail, ya, itu kurang lebih fair, ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Karena kamu bisa saja membuat sebuah sistem yang aman, tapi probability itu untuk terjadi lagi, probability hal itu akan terulang lagi pada software berikut itu tidak. Nah, bisa dianggap seperti ini. Ada beberapa perangkat lunak yang membuat sebuah software yang aman, tetapi di kemudian hari dirilis produk yang lebih baru, perangkat lunaknya bermasalah, atau dirilis yang up to date malah bermasalah. Dia lalu nge-patch, lalu muncul lagi masalah di patch berikutnya. Nah, itu berarti assurance dari secara keamanannya tidak bagus. Dia mungkin bisa membuat software yang aman, tapi secara assurance, security assurance-nya tidak bisa diberikan jaminan bahwa akan selalu aman. Oke. Jadi predictability-nya jadi lebih rendah. Apa yang biasanya terakhir, yang pertama adalah terkait dengan masalah software arsitektur. Tidak kalah penting development process cycle. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan SDLC, terutama yang terkait dengan Microsoft, terkait dengan juga touchpoint, dan terkait dengan hal-hal yang penting, yaitu siapa yang membangun dan bagaimana proses technical assessment-nya dilakukan. Nah, hal ini adalah hal yang penting agar kejadian ini bisa dilakukan dan tidak bisa terjadi lagi permasalahannya di kemudian hari. Information assurance atau bermulai dari yang namanya information operation, di mana kalian berusaha untuk memprotect dan mendefend information, atau sekarang orang bicaranya security operations, SO, ya, dengan melalui yang namanya integrity, membuat sesuatu yang sistemnya membuat authentication-nya bagus, non-repudiation, and so on and so forth. Ini tidak hanya digital, tapi juga termasuk benda-benda yang kita bisa sebutkan bahwa dia adalah benda-benda yang terkait dengan benda-benda analog atau digital. Nah, selanjutnya kita akan berubah dengan information assurance as a discipline, adalah tidak hanya studi terkait dengan teknik, tapi juga membutuhkan expertise yang cross. Di situ ada orang bisnis yang terlibat, orang accounting yang terlibat, user experience. Anda bisa saja membuat sebuah perangkat lunak yang aman, tetapi secara experience sangat susah untuk dibangun dan sangat susah untuk dipakai. Nah, lalu nggak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan fraud detection dan fraud forensic analysis. Nah, ini adalah hal-hal yang lain yang biasa kita bicarakan. Jadi tidak hanya security engineer dan criminology dan system engineer, tapi ada hal-hal lain nih untuk membuat sebuah sistem yang information assurance-nya, security assurance-nya relatively tinggi. Nah, lalu muncul terminologi, jadi saya akan menjelaskan trust based computing. Nah, ini sebelum kita bicara terkait dengan secure computing, sebenarnya ada notion yang lebih tua lagi, trust based computing. Biasanya orang kita bicara terkait dengan Orange Book. Teman-teman bisa dibaca ini. Ini buku dari Department of Defense US, di mana teman-teman bisa bicara bahwa procedural components itu apa, lalu porosinya seperti apa, terus harus bisa, mereka punya requirement untuk nge-break sebuah security dari sebuah sistem itu harus men-subvert sekian banyak, ya, one or more countermeasure dari situ. Contohnya Linux, ya, kalau kita bicara SE Linux gitu ya, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari konsep ini. Jadi ini notion yang sangat tua yang mungkin teman-teman harus baca supaya tahu dasar foundations kenapa hal ini muncul. Contoh di trust based computing itu kita bicara bahwa
tolong dong kalau kalian punya yang namanya operations itu harus dibagi menjadi dua, yaitu kernel space dan user space. It's very operating systems. Karena itu. Dan setiap kalian punya di kernel space ada yang namanya reference monitor yang mengetahui apa yang jalan dan apa yang harusnya tidak jalan. Oke, sehingga kalau kita bicara semua sistem call yang masuk ke sini harus lewat reference monitor dan dia akan memverifikasi apakah dia boleh dijalankan. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kok most operating systems tidak didesain seperti ini? Iya, mereka punya reference monitor, tapi tidak semua sistem call lewat reference monitor itu. Karena apa? Biasanya urusannya adalah repot, ya, cumbersome, atau masalah yang berikutnya adalah isu dari performance. Jadi kalau kamu bicara USB gitu ya, Universal Serial Bus, itu salah satu biasanya yang tidak lewat dari situ. Karena kalian ya sudah langsung aja bus to bus, device to device, direct memory access. Itu salah satu dari teknologi seperti itu. Walaupun banyak juga yang memasang seperti reference monitors. Nah, three required properties dari sebuah sistem untuk trusted. Yang pertama adalah tamper proof, nggak bisa di bypass, even sama yang bikin, ya. Dan harus small enough to be analyzed. Jadi kalau kalian bikin sistem yang trustable tapi it is very complicated to be verified, then it is forget it. It is not, nobody able to verify it. Nobody can produce the formal proof to say that it is a trusted system. Oke, biasanya assurance kriteria ditentukan oleh banyak hal. Kalau kita bicara di Orange Book, itu kriterianya adalah CIA, confidentiality, integrity, and availability. Nah, kalau ada standar yang baru yaitu Common Criteria ISO 5408. Nah, ini mereka punya yang namanya Protection Profile, oke, PA. Ini bergantung dari alatnya. Saya pernah punya pengalaman untuk PA terkait dengan smart card reader, oke, dulu zaman iktp, atau PA terkait dengan yang namanya firewall. Nah, jadi ini adalah assurance kriteria yang harus diimpose dari sebuah perangkat, oke. Bergantung dari tipe perangkat tersebut adalah perangkat apa. Nah, kita bicara Orange Book, ranging tahun 83 tahun 99, mungkin rata-rata kalian ini. Biasanya ngomong terkait dengan Bella Padula model ya, no write up, ya, no read down. No write up, no read up, ya. Terus dan banyak emphasize terkait dengan kebocoran informasi atau isu confidentiality. Oke. Lihat ya, Bella Padula, bukan Biba model yang dealing dengan integrity operations. Nah, evaluation kriteria kalau kita bicara di sana adalah kriteria C atau D. Oke. Jadi kalau D itu minimal protection, C itu harus pakai dark. Oke, harus punya control access seperti itu. Dan mereka punya yang namanya security testing dan audits. Kalau kalian mau dapat produk dengan division C. Nanti ada yang namanya B, mandatory protections, ya. Nanti ada labeled security protections. Jadi semua data, semua informasi biasanya di label. Terus mereka akan mengimpose melalui mandatory access control. Apakah security clearance saya, apakah security clearance dari resources information yang mau saya baca. Lalu ada structure dari formal. Biasanya harus melakukan yang namanya formal verifications di sini. Lalu ada yang namanya security domains, oke. Security domains itu bukan hanya domain dalam artian domain internet, tapi bisa jadi domain Windows atau namespacing, package access seperti yang ada di Java atau di banyak pemrograman objek, oke. Itu. Lalu yang paling high standard adalah verification protections. Jadi desain itu sudah diverifikasi secara formal, tapi hanya top level specifications, not the whole design, just only the top level. Nanti ada lagi ya, apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan A1 divisions kriteria, oke. Nanti ada A2, A3 seperti itu yang lebih detail seperti ini. Nah, ada orang punya kritik bahwa ini hanya konsentrasi banyak terkait dengan operating systems, oke. Karena ketika kita bicara trusted network, trusted database, mereka punya buku yang lain, yaitu bukan Orange Book tapi Red and Purple one. Terlalu banyak bicara Bella Padula model, oke. Yang base-nya adalah Mac kan, no read up, kalian nggak boleh baca ke atas, kalian nggak boleh nulus ke bawah.
Padahal kita bicara orang komersial rata-rata bukan pakai Mac, pakai airbag di sana, role based access controls. Oke, terus bagaimana terkait dengan data integrity dan availability? Oke, nah ini yang jadi isu dari kenapa kok yang namanya Orange Book atau TSCC atau itu tidak jadi banyak di ini. Ini ya kita bisa lihat grafnya ya. Ini paling susah. Nanti ada EX lah seperti ini. Oke. Jadi functionality is multidimensional. Jadi kalau kalian bicara ke atas pasti banyak fungsionalnya, tapi assurance itu juga harus mau. Karena apa? Jangan sampai kalian menambah fungsional tapi kalian tidak menambah assurance security kalian. Dilihat dari sini kita bisa lihat bahwa tidak banyak yang bicara terkait dengan pakai pro firewall atau enggak, pakai apa? Ya itu masalah kedua. Tapi kamu harus bisa menjelaskan bahwa dari desain proses Anda, apapun masalah Anda pasti akan menyelesaikan dengan cara yang terstruktur, konsisten, dan bagus.